Shalom. Damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita telah melewati mid semester di minggu yang lalu dan 2 minggu orang tidak bersama-sama dalam persekutuan ibadah, dan saat ini orang sama-sama melaksanakan peribadatan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, dan juga dalam rangka pembukaan kegiatan Disnatalis ke-28 ST Ebenezer Manado. Kita akan beribadah kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu, mari tinggalkan aktivitas sejenak untuk kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun secara online, tetapi tidak menghilangkan makna peribadatan. Mari mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di saat ini. Mari berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami bersyukur di saat ini kami boleh dipertemukan dalam satu persekutuan ibadah kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, dan juga ibadah pembukaan kegiatan Disnatalis ke-28 ST Ebenezer Manado. Biar kiranya ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari tetap bersyukur, menaikkan syukur kita kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita, karena sampai hari ini Dia masih memperkenankan kita untuk menikmati setiap anugerah Tuhan, setiap kebaikan Tuhan, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu semuanya berasal daripada Tuhan. Bahkan ketika kita telah melewati mid semester yang telah berlalu di minggu yang lalu dengan tidak kurang sesuatu apapun, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan ketika kita akan masuk juga dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, yaitu kegiatan Disnatalis ke-28, kita terus berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita terus menaikkan syukur. Kita angkat pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami berterima kasih sampai hari ini kami boleh ada, itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kami juga menyadari Tuhan bahwa hidup kami masih banyak yang melakukan kesalahan di mata-Mu. Banyak hal-hal yang jahat yang kami lakukan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan. Kasihani dan ampuni kami dari setiap perbuatan dosa kami. Layakkan kami untuk datang memuliakan nama-Mu. Layakkan kami untuk menyembah Engkau. Layakkan kami untuk datang bersyukur kepadamu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini pengakuan dosa kami. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat pujian bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan, bergembira. Kalau mau bergerak-gerak dipersilakan untuk memuliakan nama Tuhan dengan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Julius Wahani STH. Kepada Evangelis dipersilakan. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai di hati, selamat berkudapa, walaupun jauh tempatnya, tapi dekat jikalau kita bisa saling melihat, walaupun hanya di dalam jaringan, dan tentunya di dalam Tuhan, kita dekat di hati. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya teman seorang pegawai. Satu kali ada tugas atau dinas keluar kota, yaitu di Jawa. Nah, waktu sampai di sana setelah program mereka selesai, pada suatu malam, teman-temannya ajak, ayo kita jalan-jalan. Lalu temannya, saya katakan begini, aduh, ngoni jauh tu pikir, oh, kenapa gua ngoni ni, kenapa ngana ni mau pikiran, mari jo, aduh kita ni mau. Dia sudah tahu dia bertamang-tamang, mau jalan ini mau mencari sesuatu, mau JJS. Dia bilang begini, dia bilang, aduh, kita kok suka beng. Pun bilang, suka beng mana anak istri kan ada di Manado. Dia nak tahu ngana di sini. Nggak ada orang kenal lagi ngana di sini. Pun dia bilang, kita istri nak di sini mar. Kenapa nih dia? Istilah cincin. Ada janji pernikahan. Dia bilang, cuma cincin kok itu kan enggak sama-sama dengan istri. Dia bilang nyanda no, kita nih mau pergi sama-sama dengan mau badugam dan lain-lain. Kemudian dia bilang, ngana pe kuno. Iyo memang istri ada di sini. Mar ada Tuhan yang jalia. Karena orang-orang percaya, orang tahu mata Tuhan ada di segala tempat. Nah, jadi di sini kita melihat orang ini ketika dia bersama dengan istri, dengan orang-orang yang dia kenal, memang dia menjaga integritasnya, yaitu kesetiaan dan kekudusan sebagai suami istri. Dan ketika dia jauh dari keluarga, dari istrinya, jauh dari orang-orang yang kenal dengan dia, yang sebenarnya ada kesempatan bagi dia untuk menikmati hidup di tempat yang lain, tapi dia tidak lakukan itu. Karena dia punya integritas. Ketika bersama istri, bersama teman-teman yang dia kenal, ketika dia bersama-sama dengan orang yang dia tidak kenal, atau ada ajakan lain, dia tidak berubah. Dia tetap seorang yang setia. Jadi ini integritas itu berbicara tentang karakter yang konsisten, tidak berubah-ubah. Nah, ada seorang pemuda ya, di
zaman pilkada seperti ini. Dan uniknya pemuda ini suka pakai topeng. Kalau dia di rumah dia tidak pakai topeng. Tapi dia suka pakai topeng. Kalau ada misalnya lagi kampanye terbatas, misalnya dari paslon 1 di Kota Manado, nah ini ada Ang dan Risa, dia ke sana, dia pakai topeng merah dengan tanda gambar nomor 1 dengan wajah paslon itu. Kemudian pada waktu ada juga kampanye secara terbatas dari paslon 2, yaitu untuk Ibu SS ya, pasangan SS, dia pakai topeng kuning. Kemudian pada waktu ada kampanye terbatas juga dari paslon 3, yaitu Morbastian sama HJP, dia juga pakai topeng yang bertanda gambar partai yang mengusung dia, bintang. Tapi ketika ada juga kampanye terbatas dari Paham itu Jum, dia pakai topeng. Ya, topeng sama-sama dengan masker yang ada nomor 4 dengan tanda gambar pasangan itu. Jadi orang ini dia suka pergi atau ya bertualang dengan paslon-paslon ini dengan topeng-topeng yang berbeda. Karena sekedar untuk mendapatkan apa? Ya mungkin dapat nasi bungkus. Jadi orang ini dia tidak konsisten, tidak jelas seperti bunglon. Nah ini saya mau katakan, ini orang yang tidak berintegritas. Nah kita sekarang sedang berbicara tema besar bulan ini, integritas. Di bawah subtema yaitu ketika kita sendiri sebagai anak Tuhan, bagaimana keberadaan kita. Integritas itu berbicara tentang ketulusan, hati yang tulus. Integritas itu berbicara tentang kejujuran. Jujur pada dirinya sendiri, jujur kepada Tuhan, dan jujur kepada orang lain. Integritas itu berbicara tentang keutuhan hidup. Keutuhan hidup antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sama. Bukan lain di hati, lain di kata. Tapi apa yang ada di hati, yang ada dalam perkataan, dan dalam tindakan itu sama. Tidak berubah-ubah. Itu utuh. Ketika dia sendiri, ketika dia datang dengan teman-teman di tempat kuliah, ketika dia bersama-sama dengan teman-teman di tempat kerja, ketika dia bersama-sama dengan teman-teman di jemaat pemuda di gereja, dia tetap sama sebagai seorang anak Tuhan. Nah, ketika orang ini sedang studi, dia berjuang, dia suka bergaul dengan semua orang, dia rendah hati. Tapi ketika dia menjadi anggota dewan, tetap sama rendah hati, tetap sama dia bergaul, tidak membedakan yang lain-lain. Ketika dia punya posisi, dia tidak berubah karakternya oleh karena posisi itu. Itu namanya integritas. Nah, integritas ini mari kita lihat di bawah satu dasar kebenaran firman Tuhan, yakni Kolose pasal 2 ayat 23. Kolose pasal 2 ayat 23. Kolose pasal 2 Kolose pasal 3 ayat 23 maksudnya. Kolose pasal 3 ayat 23 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga. Jadi di sini semua
yang kita perbuat atau kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hati, dengan ketulusan hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, walaupun kita lakukan itu untuk manusia. Misalnya kita bekerja ini kan untuk melayani sesama dalam pekerjaan kita. Tapi kita melakukan itu seperti untuk Tuhan. Ketika kita bermain dengan teman-teman kita bermain dengan sesama teman. Tapi kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Ketika kita bercakap-cakap dengan teman kita, seperti kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita belajar, yang belajar ini untuk membekali, memperkaya potensi diri dengan ilmu, dengan karakter, dengan keterampilan. Untuk saya kita belajar. Tetapi kita lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Apa sebab demikian? Tema surat Kolose ini adalah keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus karena dia adalah kepenuhan keilahian. Dia lebih tinggi dari segala sesuatu. Dia yang lebih utama dari segala sesuatu. Dia adalah kepala gereja. Nah, oleh sebab itu karena Kristus ini adalah utama, maka segala sesuatu yang kita lakukan, yaitu sifatnya selalu untuk memuliakan Tuhan. Kita memprioritaskan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini, itu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka standar yang kita lakukan untuk Tuhan kita, yaitu ketulusan, kejujuran di mata Tuhan, dan keutuhan. Karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan integritas dirinya untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Melalui apa? Secara utuh. Dia datang ke dalam dunia ini, dan dengan habis-habisan dia mencintai kita. Walaupun dia diterpa dengan tantangan pergumulan, walaupun dia harus menderita di kayu salib, dia tidak berubah dalam mencintai kita. Dan finalnya dia rela memberi dirinya mati di kayu salib. Harga penderitaan dari Yesus Kristus merupakan nilai betapa dalamnya kasihnya kepada kita. Nah, jikalau Kristus sudah utuh seperti itu dalam pemberian dirinya kepada kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang tebusan Tuhan, kita juga harus utuh untuk Tuhan. Kita harus jujur dengan Tuhan. Kita harus tulus dengan Tuhan. Kalaupun kita tidak jujur, kalaupun kita tidak tulus, kalaupun kita tidak utuh, Tuhan tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sama seperti Ananias dan Safira. Ananias dan Safira pada waktu jemaat mula-mula, mereka hidup saling menolong satu sama yang lain, karena ada yang kaya, tapi ada juga yang berkekurangan. Maka yang kaya ini, mereka menjual harta mereka untuk dibagi-bagikan kepada yang miskin. Kemudian Ananias dan Safira datang kepada para rasul. Kemudian mereka berkomitmen, mereka akan jual tanah, kemudian semua hasil penjualan itu akan dibagikan kepada seluruh jemaat untuk membantu mereka yang membutuhkan atau kekurangan. Tetapi ternyata mereka tidak kasih semua. Mereka kasih cuma setengah. Nah, di sini mereka tidak jujur, tidak tulus, bohong di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan tahu. Walaupun waktu mereka cuma kasih sebagian, yang tahu cuma Ananias dan Safira, mereka berdua. Para rasul tidak tahu. Tapi Roh Kudus bilang, dorang subadus, dorang jujur. Dorang bilang, dorang mau kasih semua. Kenapa dorang cuma kasih setengah? Kecuali dorang katuk berjanji, dorang cuma mau kasih setengah. Terus setengah dorang mau pakai. Oke, enggak apa-apa, jujur. Kasih setengah, jujur. Tapi ini dorang so bilang, dorang mau kasih utuh dari hasil penjualan ini. Dong cuma kasih setengah, konon bilang para rasul utuh, so semua tolong nak kasih. Jadi Tuhan marah karena tidak jujur kepada Tuhan dan tidak tulus kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka harus bernasib seperti itu. Karena Tuhan tahu
Kalaupun kita mau tidak tulus, Tuhan tahu kita tidak tulus. Karena Tuhan bisa melihat isi hati kita. Sama seperti Yusuf, seperti Daud. Tuhan melihat hatinya Daud. Luar biasa. Bukan apa yang ada di permukaan, tapi dia bisa melihat hati. Itulah Tuhan kita. Ketulusan itu berbicara soal hati nurani, hati kita, dan soal kejujuran. Nah, ada seorang ibu, dia kasih persembahan. Dia bawa ke bendahara gereja. Bendahara gereja, oh ibu, dia banyak nih doi ini, doi no. Oh, saya bilang-bilang. Ini berkat Tuhan, tidak perlu dibilang-bilang, tidak perlu diekspos. Cuma Tuhan yang tahu yang torang. Ya kasih. Itu doi, itu dia. Nah, karena nih orang nih dia, ibu saya bilang begitu, yang bilang-bilang orang, akhirnya dia data tuh doi, dia kasih masuk dalam pembukuan tuh ibu, dari uang sekian rupiah. Mar pada waktu membawa warta, dia kasih ingat pada pembawa warta, tuh ibu persembahan ini, tak usah bilang DP nama, lewat jumpa dia. Karena tuh ibu udah bilang, jangan bilang-bilang orang, ini cuma berkat Tuhan. Nah, ketika warta dibacakan di gereja, nama-nama urutan-urutan sudah disebut, nama si ibu ini tidak disebut. Padahal dia kasih yang paling banyak. Wow, langsung DP hati takuti. Dia bilang, bagaimana ini? Kita ada kasih paling banyak. Mana kita punya nama tidak disebut. Nama yang lain disebut. Kok dia datang petu nih benar. Kita tidak tulis tapi kita tidak tulis. Bagaimana tidak disebut? Ibu kan jangan sebut-sebut. Tidak usah bilang-bilang. Ini berkat Tuhan. Nah, jadi ibu di sini cuma di mulut dia bilang, oh berkat Tuhan, olah rendah hati, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tapi ketika tidak disebut, dia tersinggung, dia marah. Bilang lain kali kita sudah mau kasih persembahan pangoni ya. Ini tidak ada ketulusan. Tidak ada integritas dalam pemberian. Nah, oleh sebab itu kita sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, satu, misalnya di kelas Anda, semua orang suka speak, so nyontek. Kok cuma Anda tidak nyontek? Wah, ini integritas yang luar biasa. Semua nyontek. Dengan hasil nyontek itu dong dapat nilai 9 semua. Anda dapat nilai 8. Mungkin kalau mereka tidak nyontek, Anda lebih tinggi dari mereka. Tapi Anda bersyukur dan Anda bangga. Walaupun Anda di bawah, tapi Anda tulus. Anda jujur. Anda berkenan. Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dari surga senyum-senyum dari pangana. Wah, begitu buat kita punya anak-anak. Mar ketika melihat yang lain yang nyontek-nyontek, Tuhan geleng kepala. Aduh, kasihan. Masa anak-anakku panyontek sama dusta. Nah, ketika kita sedang mengadakan ujian atau penilaian semester, tidak ada pengawasan. Kita hanya di rumah. Kita mengerjakan dalam Google Form misalnya. Tidak ada yang melihat. Tapi kalau Anda tetap melakukan seperti yang Anda lakukan, ada pengawasan atau tidak ada pengawasan, tetap Anda berlaku jujur. Maka itulah integritas. Nah, satu kali ada orang pegawai DP nama Des. Kemudian DP bos telepon pada dia. Des, aku ini nggak akan ke kantor. Aku lagi pilek. Dia batuk. Des di kantor. Dia kerja. Saat di kantor dia kerja. Dia lagi di kantor, ternyata dia tidak kerja. Dia cuma ada medsos, chatting, dan lain-lain. Tiba-tiba di belakang dapat dengar suara. Des,
Dia langsung pindah kerja. Oh, dia lupa berkas-bekas, dia mulai salin dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat. Dia hanya bekerja dengan benar dan baik ketika bosnya ada di kantor. Dan bosnya melihat dia. Tetapi ketika dia dengar bosnya di rumah tidak akan masuk, dia nggak kerja. Padahal ini jam kerja, bukan jam istirahat. Ini tidak ada integritas. Dia punya integritas, jam kerja dia kerja. Kalau jam istirahat, silakan istirahat. Bukan jam kerja dipakai untuk chattingan atau game dan lain-lain. Ini tidak berintegritas. Kalau berintegritas dia jujur. Sama seperti kita. Sebagai orang muda. Kalau kita pacaran di kampung ada satu, di dekat tempat kos ada satu, di tempat kerja ada satu, di setia lagi ada satu, so ampah. Kumpulan kampung, tuh nona di kampung tanya, dengar-dengar ngana ada di kampus ngana no. Masa saya bilang, hoax tuh dia. Jujur saja, memang di kampus banyak nona-nona suka pak kita. Mari kita cuma sayang dan kita cuma suka pangana. Bangga kan cuma ngana tak suka, padahal enggak. Di kampus juga bilang, tadi dengar ngana ini cowok baminya no. Iya pak, di kampung ketangan ada pacar no. Masa? Emang di kampung kita tuh ganteng tuh, jadi banyak orang suka. Cuma kita tidak suka pada orang karena kita suka dengan anak. Oh, bangga. Semua dia berdustakan. Ini orang kurang ajar ini. Ini bukan pemuda Kristen yang berintegritas. Kalau satu-satu cukup. Banggalah dengan satu itu. Yang terbaik yang Tuhan buat. Untuk sama juga ketika dia bergaul. Kalau di gereja udah kudus lupa malaikat. Aku dapat yang tamang di lorong, sudah. So, mabuk-mabuk. Baku deng tapal deng tamang yang lain lagi, sudah. So, baju deh. Baku dapat deng tamang lain DPG, sudah. Nintau so tiba apa lagi, ekstasi dan lain-lain. Marka di gereja, tulus seperti merpati. Tidak berintegritas. Kalau integritas itu, kita hidup utuh. Di mana saja, kapan saja kita utuh. Dengan siapa saja kita berada, kita utuh. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa topeng, tanpa kemunafikan. Tetapi kita jujur. Kita hidup apa adanya sebagai anak Tuhan. Tanpa ditekan oleh orang-orang lain. Tanpa dipengaruhi oleh orang-orang lain, kita hanya dipengaruhi oleh Tuhan. Hidup kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan cerita mengenai ini The Great Alexander. Dia seorang kaisar dari Mesopotamia, yaitu di bagian Yunani, yang kita kenal sebagai Alexander yang Agung. Nah, Alexander ini sangat disegani oleh sesama teman raja-raja, ditakuti juga oleh lawan karena dia seorang raja yang bijaksana, tetapi seorang raja yang tangguh, kaisar. Nah, satu kali pada malam hari, ini The Great Alexander ini, dia tergerak untuk turun ke bawah. Dia mau lihat bagaimana prajurit-prajuritnya, dia mau kunjungannya. Kunjungan, lihat-lihat, menyapa prajurit-prajuritnya. Tapi ketika dia sampai di gerbang, satu prajuritnya tertidur. Wah, dia bilang, ini nggak disiplin ini. Bagaimana kalau penyusup datang, masuk, wanita tidur, lalu penyusup ini datang, masuk sampai di kamar ini Alexander yang Agung, dia bisa mati. Oleh sebab itu, dia kasih bangun tuh prajurit itu. Dia sentuh, dia bilang, prajurit, bangun. Ketika prajurit itu bangun, dia kaget. Dia bilang, ini Kaisar Alexander ini. Dia langsung sikap, pucat, takut. Kemudian sang kaisar berkata,
prajurit, siapa nama? Nah, karena prajurit ini takut, dia bilang, Alexander yang mulia. Kemudian Kaisar Alexander pikir, aduh, so gugup dia. Sampai dia tak cuma kita penama. Kayak dia bilang Alexander sama dengan Kaisar penama. Kemudian Kaisar Alexander tanya lagi, prajurit, siapa namamu? Kemudian katakan, Alexander tuanku yang mulia. Lalu Kaisar Alexander ini pikir, aduh, ini dia masih mengantuk, dia masih mimpi nih dia. Masa dia sebut DP nama sama dengan DP nama? Kemudian untuk ketiga kalinya, Kaisar Alexander bertanya lagi, prajurit, siapa namamu? Bukan namaku, namamu. Kemudian dengan mantap, si prajurit ini berkata, Alexander, tuanku yang mulia. Kemudian Kaisar Alexander langsung sadar bahwa ternyata prajurit ini namanya memang Alexander. Kebetulan namanya sama dengan sang kaisar. Lalu kaisar bilang begini sama dia, prajurit, jikalau engkau mau menggunakan nama Alexander yang sama dengan namaku, yang sudah sangat beken dan disegani itu, maka rubah kelakuan. Tapi kalau engkau tidak hidup seperti Kaisar Alexander, rubah namamu. Jadi sang kaisar bilang, kalau engkau pakai nama Alexander, ngana rubah ngana kelakuan sebagai prajurit yang tidak disiplin, rubah untuk menjadi prajurit yang disiplin. Supaya engkau layak pakai nama Alexander. Tapi kalau engkau tidak disiplin dengan cara hidupmu prajurit seperti ini, cara tugasmu, maka rubah ngana nama. Bikin-bikin malu ngana pakai nama Alexander. Kemudian begini ngana. Ini maksudnya nah, kita sebagai orang atau engkau katakan saya ini anak Tuhan, anak-anak Tuhan, saya ini pengikut Kristus, saya ini orang percaya. Maka jikalau saat ini Tuhan Yesus berhadapan dengan kita yang menyandang nama murid Yesus, yang menyandang nama anak-anak Tuhan, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, lalu Tuhan temukan bahwa ternyata kita belum memiliki integritas, belum memiliki kejujuran, ketulusan, dan keutuhan hidup. Kita masih sering pakai banyak topeng, tipu sana, tipu sini, dusta sana, dusta sini. Baik dalam pekerjaan, baik dalam studi, baik dalam pergaulan, baik dalam berumah tangga, baik dalam segi keuangan. Baik ketika bersama-sama teman-teman di gereja atau di sekolah. Atau ketika sendiri engkau di kamar. Hanya engkau sendiri. Apakah engkau sudah melakukan atau bersikap dirimu apa adanya sebagai anak Tuhan? Atau engkau, kalau mau sudah dipilih, apakah engkau akan merubah namamu? Bukan lagi murid Kristus. Atau engkau mau berkata, saya murid Kristus. Dan saya mau hidup sama seperti Kristus. Hidup integritas Kristus. Bagi Anda yang ada di rumah, walaupun kita berjauhan, tetapi kita dekat dengan Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh. Kita satu di dalam doa.
Mari kita renungkan bersama-sama. Jikalau selama ini hidup kita penuh dengan kemunafikan, lain di hati, lain di bibir, lain dalam tindakan dan kelakuan. Hidup kita tidak utuh, tidak tulus kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada teman, kepada pacar, kepada suami, kepada istri. Maka marilah kita mohon belas kasihan, anugerah Tuhan untuk merubah hidup kita, supaya kita boleh hidup seperti apa yang Tuhan inginkan kita hidup, yang adalah gambar Kristus, gambar Allah, supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya kita hidup menjadi berkat bagi orang banyak, supaya kita hidup nyaman. Kalau kita hidup berintegritas, orang mau hoax sama kita, mau fitnah sama kita, mau serang kita dengan kata-kata, kita hanya tersenyum saja, karena kita tidak seperti itu. Tapi kalau kita punya celah karena tidak memiliki integritas, mereka akan masuk dalam celah itu dan membuat kita susah dan menderita. Mari kita berdoa. Bapa, makasih, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami dibatasi karena harus mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Tetapi itu tidak membatasi kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami sudah beribadah bersama, sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dengan Tuhan bersekutu dengan kami, anak-anak-Mu. Kami sudah mendengar firman berbicara tentang integritas. Oleh sebab itu Tuhan, siapakah kami ini? Orang-orang yang masih punya kekurangan. Orang-orang yang masih punya kelemahan. Orang-orang yang masih punya cacat dan punya celah. Kadangkala kami tidak tulus berbicara. Kadangkala kami tidak jujur berbicara dan bersikap. Kadangkala hidup kami menggunakan topeng. Karena semata-mata mau dilihat orang, mau dipuji orang, mau diterima orang, mau merasa nyaman. Tetapi kami mengorbankan integritas kami sebagai citra atau gambar Allah. Sehingga membuat Tuhan menggeleng-gelengkan kepala dan sedih. Tidak membuat Tuhan tersenyum. Sebab itu ampuni kami Tuhan. Ubahkan hidup kami Tuhan. Dari kedalaman hati kami, budi kami. Supaya dengan demikian, pikiran, perkataan, perbuatan, dan tindakan kami boleh utuh mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam studi, dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, dalam rumah tangga, di dalam segala situasi dan kondisi ketika kami sendiri. Dan ketika kami berada dengan siapa saja, kami tetap sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, komitmen kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami kembalikan kepada MC. Baik, haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Diinformasikan bahwa persembahan ini bersifat digital. Semuanya berasal dari kerinduan, pemberian pribadi masing-masing. Dan kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Shalom,
Di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan lewat ibadah setiap minggu yang kita laksanakan di Yayasan Persekolahan Ebenezer Manado. Kalau kita tanya kepada setiap kita, kenapa kita harus memberikan persembahan di dalam ibadah kita? Kita tahu bahwa memberikan persembahan adalah salah satu bagian di dalam liturgi ibadah kita. Dengan memberikan persembahan, kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, sebagai ucapan syukur kita memberikan persembahan, supaya persembahan yang kita berikan bisa dipakai untuk melayani banyak orang dan juga memberkati banyak orang melalui gereja Tuhan. Dalam hal ini, gereja yang membawahi Yayasan Persekolahan Ebenezer adalah Gemim Kristus Manado. Dengan demikian, maka persembahan yang kita berikan akan disalurkan kepada gereja Gemim Kristus Manado dan akan dipergunakan untuk pelayanan yang didukung oleh Gemim Kristus Manado. Nah, berikut saya akan bagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code yang sudah disediakan. Berikut langkah-langkah untuk memberi persembahan secara online melalui aplikasi yang ada di handphone kita. Yang pertama, pastikan kalau kawan-kawan memiliki saldo yang cukup di e-money atau di wallet elektronik dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasinya, bisa menggunakan ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, BCA Mobile, atau link aja. Saya berikan satu contoh, kita menggunakan aplikasi OVO. Masuk ke dalam aplikasi OVO kita. Kemudian ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, scan QR Code yang ada di layar, atau kita bisa mengupload QR Code yang sudah ada dan sudah kita simpan di handphone kita. Kalau misalkan kita mengupload QR Code, kita tinggal klik gambar yang ada di sebelah kanan bawah ini. Pilih gambar. Saya akan memilih di bagian QR Code yang sudah saya simpan. Nah, ketika saya sudah pilih, dia akan langsung masuk ke QR Code Gemim Kristus Manado Sulut dan kita bisa memasukkan nominal persembahan yang akan kita berikan. Atau saya bisa berikan cara yang kedua, ini kita batalkan dulu. Cara yang kedua adalah kita bisa scan QR Code yang ditampilkan di layar, baik itu layar handphone atau layar laptop dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasi pembayarannya, maka tinggal kita scan, ini sudah disediakan, baru kita berikan persembahan. Silakan ketik jumlah persembahan yang ingin diberikan. Maka setelah selesai kita ketik, kita akan memilih lanjutkan. Metode pembayaran mau menggunakan cash atau OVO Point. Tapi kalau misalkan aplikasi lain, pasti akan langsung bisa dideteksi pembayarannya. Baru kita klik bayar. Masukkan security code-nya kita, silakan masukkan kode keamanan dari kawan-kawan, kemudian selesai. Begitu selesai, maka akan diberikan keterangan, pemberitahuan bahwa persembahan yang sudah kita berikan melalui QR Code Gemim Kristus Manado selesai. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita telah menyaksikan tayangan video mengenai pemberian persembahan. Untuk info persembahan bisa teman-teman perhatikan pada bagian absen si masing-masing. Dan saat ini kita akan beralih sejenak untuk bagian pelantikan pengurus kelompok studi pasar modal. Maka sesi ini selanjutnya saya serahkan kepada pembantu pemandu pelantikan. Persilakan. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan, yang terhormat Ibu Gembala Unit dan Bapak Kadim, yang terhormat Bapak Ibu dosen serta
pegawai, dan yang saya kasihi mahasiswa sekalian. Izinkan saya membacakan SK pengurus kelompok studi pasar modal di malam ini. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado nomor 028-Escape-11 angka Romawi _2020-2021 tentang pengurus kelompok studi pasar modal atau KSTM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado tahun 2020. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado menimbang 1. Bahwa demi kelancaran kegiatan pendidikan pasar modal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, dipandang perlu untuk membentuk pengurus kelompok studi pasar modal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado tahun 2020. 2. Bahwa mereka yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus kelompok studi pasar modal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado tahun 2020. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, membentuk pengurus kelompok studi pasar modal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado tahun 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, pengurus kelompok studi pasar modal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado tahun 2020 bertugas sesuai dengan ruang lingkup kerja yang telah diatur, ditetapkan, dan dikoordinasikan dengan Koordinator Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, PIE Ebenezer Manado. Ketiga, pengurus kelompok studi pasar modal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Sesi Koordinator Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, PIE Ebenezer Manado. Keempat, segala biaya yang diakibatkan adanya surat keputusan ini menjadi tanggung jawab pengurus kelompok studi pasar modal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado tahun 2020. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 9 November 2020. Ketua PIE Ebenezer Manado, Bapak Switli Mumu SEMM, NIDN 928108-703. Tembusan 1. Badan Pengurus Yayasan Ebenezer Manado. 2. Yang bersangkutan. 3. Tertinggal. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado nomor 028-Escape-PIE-11 angka Romawi _2020-2021 tanggal 9 November 2020 tentang pengurus kelompok studi pasar modal KSTM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado tahun 2020. Susunan pengurus kelompok studi pasar modal PIE Ebenezer Manado tahun 2020. Pembina atau penasehat 1. Switli Mumu SEMM selaku Ketua PIE Ebenezer Manado.
2. Evangelis Mari Simboh Pandey, STH, selaku Gembala Unit Y Ebenezer Manado. Penanggung jawab Casanova Kristi Gainau, SE MAK, selaku Koordinator Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Y Ebenezer Manado. Ketua Krista Lini Kontu. Wakil Ketua Luis Higo Armando Tindi. Sekretaris Vanessa Virginia Bulain. Bendahara Pinkan Brigita Wangania. Divisi-divisi. 1. Divisi Edukasi, Koordinator Fikli Devri Wawo. Anggota Fabio Alvario Tatontos dan Joylin Lautan. Divisi Transaksi dan Pembukaan Rekening, Koordinator Dinda Kristiani Sikome. Anggota Juliandro Brian Adam. Yang ketiga Marcella Priscilia Pesik. Divisi Dokumentasi dan Penyuntingan serta Publikasi. Koordinator Rian Lairi Tambariki. Anggota Griffin Glenn Tigau, Brandon Evan Samola. Divisi Pelatihan Internal, Koordinator Revinia Merji Pakasi. Anggota Regina Manebang, Seren Erna Ingkiriwang. Ditetapkan di Manado pada tanggal 9 November 2020. Ketua SPIE Ebenezer Manado, Bapak Sweetly Mumu, SEMM, NIDN 928108-703. Kepada yang terhormat Bapak Sweetly Mumu, SEMM, disilahkan untuk melantik para pengurus. Dengan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka dengan ini saya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado melantik saudara-saudara yang telah disebutkan namanya tadi dalam lampiran surat keputusan sebagai pengurus kelompok studi pasar modal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado untuk tahun akademik 2020-2021. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati dan menolong dalam setiap tugas pelayanan. Ya, banyak selamat kepada para pengurus kelompok studi pasar modal yang baru. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok studi pasar modal tahun 2019 yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan untuk para pengurus kelompok studi pasar modal yang baru, agar supaya dapat menjalankan tugas dengan baik, tetap rendah diri, terlebih tetap berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus,
menjadi saksi bagi semua orang, terutama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan menjadi duta dalam investasi di pasar modal. Ya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, kita telah mengikuti rangkaian acara pelantikan pengurus KSPM, dan kita akan mendoakan teman-teman kita dan juga kita akan masuk ke dalam doa umum dan berkat. Namun sebelum itu saya kembalikan kepada tim pelayanan. Kita akan masuk dalam doa umum sekaligus doa berkat yang akan kembali dibawakan oleh Evangelis Julius Wahani, sarjana teologi. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian Engkaulah Perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kepada Evangelis Julius Wahani dipersilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Bahkan ada pelantikan kelompok studi pasar modal. Kami berdoa Bapa, mau menyerahkan untuk pilkada yang akan dilangsungkan pada tanggal 9, supaya boleh berjalan dengan lancar, walaupun ada gejolak-gejolak, intrik-intrik politik yang bermunculan, tapi biarlah kami yang ada di komunitas Setia Ebenezer, walaupun pasti berbeda warna dan berbeda pilihan, tapi kami tetap menjaga persaudaraan untuk saling menghormati, menghargai pilihan tiap orang. Dan kami hanya berdoa, dialah yang terpilih sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Sebagaimana pemimpin-pemimpin dalam Alkitab, yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang otoriter, tapi yang melayani rakyat. Pemimpin yang berintegritas Kristus.
dalam kepemimpinan mereka, supaya mereka boleh menjadi berkat bagi seluruh rakyat. Kami berdoa Bapa di sorga, sepakat memohon belas kasihan Tuhan, supaya virus corona ini bisa berlalu dari kehidupan kami, dari kehidupan manusia. Sebab itu untuk meminimalisir, biarlah kami boleh tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sambil berdoa supaya vaksin antivirus corona bisa rampung diproduksi dan dipergunakan, supaya kami bisa lagi berkumpul bersama-sama, belajar bersama, berdiskusi bersama di sekolah, di kampus. Kami berdoa Bapa di sorga dalam rangka Disnatalis. Biarlah Tuhan memberkati semua aktivitas, kegiatan-kegiatan sesuai yang sudah diprogramkan, supaya boleh berjalan dengan lancar. Ada yang lewat virtual, tapi mungkin ada yang hadir di STIE. Biarlah semuanya ini boleh semakin menciptakan persaudaraan, kekeluargaan yang rukun di antara kami. Kami berdoa Bapa di sorga, mau menyerahkan untuk pimpinan. Biarlah Tuhan memberkati, baik ketua, wakil-wakil ketua, maupun kepala-kepala bagian-bagian tertentu. Dimampukan oleh Tuhan di dalam melaksanakan tugas kepemimpinan mereka untuk membawa STIA ini semakin maju. Dan berkati seluruh mahasiswa, baik bagi mereka yang sedang dalam tahap akhir, Tuhan menolong mereka. Dan berkati mereka yang masih terus harus berjuang untuk semester pertama dan semester-semester yang lain, baik sebagai pekerja maupun yang irreguler. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat, daya juang yang tinggi, semangat yang tinggi. Karena ada yang kuliah, sudah berkeluarga dan juga bekerja. Tapi Tuhan mampukan bagi mereka untuk dapat mengatur waktu dengan baik. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong. Apakah orang tua kami atau dari pekerjaan kami boleh terfasilitasi kebutuhan untuk biaya studi kami, termasuk SPP. Kami berdoa Bapa di sorga, mau menyerahkan juga untuk kelompok studi pasar modal. Tuhan memberkati, supaya melalui kelompok studi ini, mereka boleh berkembang di dalam spesifikasi mereka, sesuai dengan bidang keilmuan, secara khusus untuk pasar modal. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk Cik Mari sebagai gembala. Tuhan pakai di dalam mengkoordinasi seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan, termasuk malam ini. Berkati untuk UPK yang mengatur untuk peribadatan. Berkati juga mereka yang sudah melayani pada hari ini. Berkati untuk persembahan yang sudah kami berikan supaya boleh mendukung untuk kegiatan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami akan berpisah. Maka kasih karunia-Mu Bapa di sorga, damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus, kekuatan pertolongan dan penghiburan oleh Roh Kudus, kiranya turun atas kami, menyertai kami sekalian, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Ya. Puji Tuhan,
ibadah kita telah berjalan dengan baik. Pertama, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan tuntunannya sehingga ibadah kita pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Diucapkan terima kasih juga kepada Evangelis Julius Wahani STH yang telah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Evangelis beserta dengan keluarga. Dan saat ini kita akan masuk pada sesi penyampaian dan sekaligus juga pembukaan Disnatalis kita ke-28 untuk rangkaian penyampaian yang pertama dari Ketua Setia Ebenezer Manado, yang kedua dari Ormawa dan Panitia Disnatalis, lalu diakhiri dengan sesi absensi. Untuk sesi penyampaian dipersilakan kepada Ketua Setia Ebenezer Manado yang terkasih Mner Suit Limomu SEMM. Kepada Mner dipersilakan. Shalom. Puji Tuhan atas pertolongan Tuhan, kita lagi dapat dipertemukan dalam ibadah kampus. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Evangelis Julius Wahani STA yang telah membagikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Ketua, Tuhan berkati. Mengingatkan kami seluruh Civitas Akademika tentang integritas Kristiani. Sekali lagi banyak terima kasih. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pelayanan malam hari ini, UPK, Ibu Gembala, dan Wakil Ketua 3 yang telah menjalankan tugas dengan baik sehingga ibadah dapat terlaksana dengan baik pada malam hari ini. Kita juga menaikkan puji dan syukur meskipun dalam masa pandemi, namun semua kegiatan akademik maupun non-akademik dapat terlaksana dengan baik. Terlebih kita akan memasuki lagi perayaan Disnatalis di Ebenezer Manado yang ke-28 tahun. Ya, banyak sekali pencapaian dari Setia Ebenezer. Kita yakinan percaya itu semua bukan karena kekuatan dan gagah kita, tapi itu karena cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai info bahwa hari Sabtu nanti tanggal 14 November 2020 kita akan lagi melaksanakan wisuda angkatan yang ke-24 yang akan dilaksanakan secara daring. Dan juga saya infokan kepada seluruh Civitas Akademika bahwa dalam proses perubahan status di Ebenezer ke universitas tanggal 6 dan 7 November kita telah mendapatkan kunjungan dari tim subbagian kelembagaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi dan Gorontalo dalam proses untuk mendapatkan rekomendasi dari LLDikti agar supaya kita mendapatkan rekomendasi untuk pengusulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk perubahan status ini. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan dan kami dari pimpinan akan tetap berusaha kerja keras, berkoordinasi dengan pengurus yayasan juga agar supaya impian kita perubahan status di Ebenezer menjadi Universitas Kristen Ebenezer dapat segera terlaksana. Baik, saya akan membuka untuk kegiatan Disnatalis yang meskipun akan lebih banyak dilaksanakan secara virtual. Dengan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan Disnatalis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado yang ke-28. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menyertai dan memberkati. To God be the glory. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Mner atas penyampaian dan juga telah membuka kegiatan Disnatalis kita pada tahun ini dan kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop. Give
Saya Junior Manopo selaku Ketua Panitia Dis Natalis ke-28 STI Ebenezer Manado mengajak seluruh mahasiswa aktif untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian lomba Dis Natalis tahun 2020. Terima kasih. Shalom. Shalom, saya Sweetly Rumeer selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado mengucapkan selamat mengikuti serangkaian kegiatan perlombaan Dis Natalis ke-28. Setia Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. To God be the glory. Shalom, saya Rafael Castillo, Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Dis Natalis di Ebenezer Manado ke-28. Walaupun kegiatan ini secara online, tapi biar kiranya kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan teman-teman dapat menunjukkan kreativitas teman-teman. Dan biar kiranya kegiatan ini boleh sukses dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom. Kita telah menyaksikan tayangan opening ceremony untuk Dis Natalis kita ke-28 tahun ini, dan kita akan masuk ke dalam sesi penyampaian kedua, yaitu dari Ormawa dan dari panitia Dis Natalis. Dan saya akan mewakili untuk Ormawa. Pertama, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah bisa menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Berterima kasih kepada Evangelis Julius Wahani yang telah memimpin ibadah ini, dan terima kasih juga kepada seluruh dosen, staf tata usaha, pegawai perpustakaan, dan seluruh mahasiswa yang telah hadir pada malam hari ini di ibadah kita pada saat ini. Dan pengumuman dari UPK untuk jumlah kehadiran sebanyak 178 orang. Sekali lagi, untuk jumlah kehadiran kita pada malam hari ini sebanyak 178 orang. Dan sebagai informasi untuk persembahan bisa teman-teman cek di bagian UPK, di official Instagram dari UPK, atau bisa teman-teman lihat QR code-nya di absensi yang akan teman-teman isi sebentar. Demikian pengumuman dari Ormawa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengumuman dari panitia Dis Natalis. Yang pertama, dipersilakan kepada tim Dis Natalis Putra-Putri Kampus. Dipersilakan. Selamat malam. Penyampaian untuk pemilihan Putra-Putri Kampus di Ebenezer Manado tahun 2020. Pendaftaran dibuka sejak hari ini tanggal 9 November sampai 24 November 2020. Setiap jurusan akuntansi dan manajemen, dipisah pekerja dan reguler, wajib mengutus minimal 1 pasangan putra dan putri. Dan pendaftaran hanya dibuka untuk mahasiswa aktif semester 1 sampai semester 5. Wawancara akan diselenggarakan pada tanggal 25 November 2020. Ajang talent show akan diselenggarakan tanggal 26 November 2020. Setiap peserta harus mempersiapkan bakat masing-masing yang akan ditampilkan pada ajang talent show. Yang terakhir, apabila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan mengenai mekanisme lomba, bisa langsung menghubungi WA Panitia Penyelenggara Putra-Putri Kampus 2020 atau melalui DM Instagram Putra-Putri Kampus di Ebenezer Manado. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Putra-Putri Kampus. Selanjutnya kita akan masuk ke pengumuman Dis Natalis oleh KM Basket dan e-sport. Dipersilakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan. Saya dari perwakilan dari UKM Basket. Kami dari UKM Basket mengadakan lomba e-sport
ke UBG, yang dimana dimulai pada tanggal 19 yang merupakan rapat teknis, dan lomba akan dimulai tanggal 20 sampai tanggal 21. Pada lomba tersebut terdiri oleh satu tim, yaitu 2 orang atau duo yang memiliki 50 slot atau 50 tim. Jadi terserah dari mahasiswa aktif, tapi random. Sekian dari kami UKM Basket. Jika ada pertanyaan bisa langsung DM ke Instagram UKM Basket dan panitia Disnatalis UKM. Selanjutnya dipersilakan kepada Himaju Akuntansi. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari Himaju Akuntansi di sini mengadakan 2 kegiatan lomba, yaitu yang pertama ranking 1 akuntansi dan video TikTok akuntansi. Untuk ranking 1 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 November. Siswa 7 akuntansi Manado dan gunakan si Zoom dan menjawab soal-soal yang akan dibahas poin tertinggi. Jadi pemenang untuk TikTok akun sama mahasiswa semester 1. Para peserta membuat video TikTok kreatif berisi materi akuntansi, materi bebas asalkan berkaitan dengan akuntansi. Kita harus Disnatalis mencantumkan tagar Disnatalis 28 angka Romawi C Bensar dan Himaju Akuntansi Bensar. Batas pengumpulan video tanggal 12 November hari Kamis. Untuk jam tidak ditentukan, yang penting tidak melewati tanggal 12 karena akan dinilai tanggal TikTok dan IG teman-teman. Tapi jangan lupa untuk men-tag akun Instagram Himaju Akuntansi Bensar Manado dan buat caption semenarik mungkin. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi PIC Lomba, kontak person yang telah tertera di gambar yang dibagikan. Terima kasih. Terima kasih Himaju Akuntansi. Selanjutnya kita akan masuk ke Himaju Manajemen, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan membagikan mekanisme dari lomba debat Himaju Manajemen. Lomba ini akan diselenggarakan pada tanggal 14 November 2020. Mekanismenya yaitu yang pertama, lomba menggunakan Zoom. Yang kedua, terdapat 2 tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Yang ketiga, satu semester mengutus satu grup yang berisikan 3 orang maksimal. Jadi contohnya semester 1 manajemen biasa kan ada 2 kelas, reguler dengan pekerja. Nah, itu digabung menjadi satu tim yang berisikan 3 orang maksimal. Yang keempat, tema debat manajemen kali ini yaitu dampak e-commerce terhadap perekonomian di saat pandemi ini. Dan yang terakhir, debat dilakukan secara bergantian dengan mengikuti waktu yang akan ditentukan oleh pengurus Himaju Manajemen. Terima kasih. Terima kasih untuk Himaju Manajemen. Selanjutnya kita masuk ke UPK. Ya, di sini UPK mengadakan lomba kuis Alkitab
Dan bisa teman-teman perhatikan untuk kuis Alkitab ini ada syarat dan ketentuan. Yang pertama merupakan utusan perwakilan kelas di Setia Ebenezer Manado. Yang kedua, jumlah utusan sebanyak 1 tim yang terdiri dari 2 orang. Nah, selanjutnya bersedia untuk bermain tim dalam 1 frame di kamera Zoom selama lomba, dan masing-masing memiliki 2 device untuk mengikuti lomba. Sambil dalam hal ini di poin ketiga menimbang protokol kesehatan yang berlaku. Yang keempat yaitu memiliki koneksi jaringan internet guna lomba. Yang kelima adalah bersedia untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Yang keenam, silakan menghubungi ketua kelas bagi teman-teman untuk didaftarkan sebagai tim atau bisa secara personal untuk mendaftarkan diri. Untuk pendaftarannya bisa teman-teman lihat di flyer ini, ada di https://tinyurl.com/daftarkuis_UPKDN, dan untuk batas pendaftaran hingga 11 November 2020. Dan lomba akan kita laksanakan pada tanggal 13 November 2020. Untuk kontak person bisa teman-teman lihat di layar yang tertera. Selanjutnya kita berpindah untuk kelompok studi pasar modal. Di sini kelompok studi pasar modal mengadakan lomba cerdas cermat pasar modal CCPM dengan tanggal lomba yang sama, tanggal 13 November tahun 2020. Adapun syarat ketentuan, yang pertama bukan pengurus atau anggota KSPM. Selanjutnya mahasiswa aktif jurusan manajemen dan akuntansi tidak diperkenankan join kelas untuk jurusan yang berbeda. Jadi untuk akuntansi tetap di kelas akuntansi dan untuk manajemen tetap di manajemen. 1 tim berisikan 3 orang dari kelas yang sama dan 1 tim menggunakan kostum yang senada dan sopan. Untuk info yang lebih lanjut bisa teman-teman perhatikan kontak person yang tertera. Selanjutnya kepada UKM Seni dipersilakan. Baik, untuk UKM Seni ada 2 lomba yang akan diperlombakan, yaitu ada Trio Bensar dan Talent Show Bensar. Untuk Trio Bensar, mekanismenya merupakan mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, dan dalam Trio Bensar terdiri dari maksimal 3 orang, dan video diupload di IG masing-masing atau perwakilan dari ketiga orang tersebut dan di-tag di IG resmi UKM Seni. Dan dalam Trio Bensar ada 2 lagu yang akan dibawakan. Yang satu lagu wajib yaitu Ebenezer Bagi Kemuliaan, dan 1 lagu bebas. Durasi video maksimal 4 menit dan menggunakan pakaian rapi, dan wajib menggunakan jas alma mater. Batas upload video pada tanggal 12 November tahun 2020. Dan yang kedua, talent show Bensar. Syarat dan ketentuan itu yang pertama mahasiswa aktif juga Setia Ebenezer Manado, dan dalam talent show ini ada solo atau grup. Jadi bisa 1 atau 2 orang, tidak dibatasi jumlah anggotanya, dan video diupload di IG masing-masing, dan jika lebih dari satu peserta diwakilkan saja akunnya dan di-tag di IG resmi UKM Seni. Durasi video maksimal 4 menit juga, dan untuk musik dan video bebas. Pakaian bebas rapi sesuai tema atau dari topik akan dibawakan dari peserta. Dan batas upload video pada tanggal 10 November 2020. Dan semua videonya jangan lupa untuk menggunakan hashtag Disnatalis Setia Ebenezer dan Talent Show Bensar. Dan juga Disnatalis angka Romawi 28. Nah, di setiap lomba ada 2 kontak person yang akan bisa teman-teman hubungi, Rian dan Tian. Dan untuk flyernya sudah saya upload di IG resmi UKM Seni. Terima kasih. Terima kasih UKM Seni. Selanjutnya dipersilakan untuk UKM Futsal. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Jadi untuk kegiatan
Disnatalis UKM Futsal telah dipersiapkan lomba Bensar freestyle. Jadi di sini DP syarat dan ketentuan. Yang pertama, mahasiswa aktif STI Ebenezer Manado. Baru DP itu jumlah orang solo atau duo. Baru setelah itu diupload di IG masing-masing dan di tag di IG UKM Futsal STI Bensar. Untuk durasi video maksimal 1 menit. Pakaian memakai baju olahraga. Dan untuk batas upload video tanggal 12 November tahun 2020. Sekian dari penyampaian UKM Futsal, dan buat teman-teman yang ingin bertanya seputar kegiatan ini boleh langsung masuk personal chat dengan di nomor yang telah diterakan di flyer, dan flyer bisa dilihat di akun Instagram UKM Futsal STI Bensar. Terima kasih. Terima kasih UKM Futsal. Selanjutnya kepada mahasiswa pencinta alam, dipersilakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan. Dari MPA mengadakan satu kegiatan lomba, yaitu foto alam atau Instagram photo competition. Untuk syarat dan ketentuan lomba, yang pertama, satu sampai semester yang masih aktif. Kemudian foto wajib diambil pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi tidak diperkenankan mengupload foto yang sudah diambil pada tahun 2018 ke bawah. Kemudian setiap postingan foto ada gambar diri dari peserta. Jadi bukan hanya foto alamnya saja, tetapi ada foto gambar diri dari peserta yang mengikuti lomba. Kemudian peserta wajib memfollow akun MPA Bensar, yaitu @mapala_bensar, dan postingan di IG masing-masing peserta dengan menandai akun @mapala_bensar dan menggunakan hashtag Disnatalis 28 angka Romawi. Sekali lagi, hashtag Disnatalis Bensar 28 angka Romawi dan hashtag Mapala Bensar. Postingan dibuat dengan mencantumkan caption semenarik mungkin sesuai dengan tema, yaitu keindahan, kecintaan, kepedulian, lingkungan, dan alam. Dari kegiatan lomba ini akan ada 2 pemenang, yaitu yang pertama juara favorit. Juara favorit ini dinilai berdasarkan jumlah like atau love di Instagram. Dan yang kedua, juara terbaik berdasarkan penilaian juri, dan keputusan juri bersifat mutlak. Untuk batas waktu upload foto sampai dengan tanggal 13 November 2020. Jadi sudah bisa mengupload foto dari saat ini sampai tanggal 13 November. Untuk
pengumuman juara akan dilaksanakan tanggal 14 November 2020. Tambahan info mengupload foto dengan menggunakan Ya, saya rasa untuk informasi Mapala bisa teman-teman lihat di bagian Instagram Mapala Bensar, dan demikian untuk sesi penyampaian dari Disnatalis. Untuk informasi selengkapnya bisa teman-teman lihat di official akun Setia Ebenezer Manado atau di official akun BEM atau MPM Setia Ebenezer Manado ataupun di Ormawa masing-masing. Demikian sesi penyampaian Disnatalis dan kita masuk ke dalam sesi absen. Dan berhubung karena minggu lalu diterapkan bahwa teman-teman yang tidak mengaktifkan kamera dianggap tidak hadir, maka untuk menambah itu saya juga mengaktifkan log meeting untuk saat ini dan waiting room. Jadi untuk sesi absen ini sudah saya kunci, dan bagi teman-teman silakan bisa melihat atau men-screenshot apa yang ada di layar. Waktu menunjukkan pukul 20.40 dan kita akan selesai lewat 2 menit dari 20, mohon maaf, 2 menit dari 20.40, yaitu 20.42. Dipersilakan. Ya, untuk link saya rasa tidak harus untuk di-chat lagi, karena jika teman-teman sudah melakukan screenshot, maka teman-teman bisa melihat link tersebut. Cukup tuliskan saja tinyurl.com/upkbensar08. Ini guna untuk menanggulangi kecurangan absen yang ada. Dipersilakan bertanya jika ada yang mengangkat tangan. Ya, saya rasa waktunya sudah lewat pukul 20:42, maka dengan ini berakhirlah sesi absensi kita pada malam hari ini dan sesi ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.
Shalom. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Dan yang bertugas hari ini, terima kasih. Ya Bu, sama-sama.